Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk kondisi market kripto. Ya, ini untuk yang outlook harian buat teman-teman yang nanya candle satu hari. Ya, ini di sini ini baru saya bagikan ke teman-teman komunitas FC ya. Nah, ini adalah area zona untuk open posisi ya. Untuk Bitcoin ada di sekitaran 87.900 dan SL-nya di sekitaran 87.246. Untuk take profit ini ada di sekitaran 90 ya. Ini untuk Bitcoin. Untuk candle satu hari di sini kita bisa lihat kemana arahnya ya. Kemarin sudah kita bisa lihat di area zona sini. Ya, ini kan potensinya chartnya seperti ini ya. Dia naik, setelah itu dia turun, dia naik lagi, setelah itu dia turun. Nah, dia seharusnya untuk turun itu di sekitaran zona sini. Nah, ini seharusnya. Nah, kalau dia chartnya seperti ini, nah ini bisa dikatakan daripada bullish flag ya. Nah, ini kurang lebih di area zona sini. Nah, atau bisa dikatakan masuk kembali lagi ke phase akumulasi ya. Ini seperti ini kurang lebih gambarannya ya. Kalau dia jatuh seharusnya di area zona sini, dia jatuh di sekitaran sini, tapi ini enggak ya. Dia masih bertahan di area 81 seperti ini ya. Dan market itu potensinya malah nge-up naik. Nah, ini bisa dikatakan daripada bentuk akumulasi juga ya. Itu ya kalau untuk Bitcoin. Nah, lalu kita bisa lihat nih ya, untuk area supportnya di mana? Area supportnya ada di sekitaran zona sini ya. Ini adalah area support candle harian. Nah, ini yang saya sudah katakan ke teman-teman. Dan untuk area potensi koreksi resistennya di mana? Resisten itu ada di sekitaran zona sini ya, ada di sekitaran 92 tertinggi ya. Tapi untuk besok itu teman-teman bisa lihatnya di time frame 4 jam ya. Dia setidaknya melebihi daripada area zona sini dulu. Nah, ini. Nah, tinggal kita lihat apakah dia bertahan di area zona sini, yaitu di area 90 ribuan ya. Nah, jadi untuk step by stepnya saya rasa langkah candle harian itu ada di sekitaran zona 90.400 ya. Area supportnya itu ada di sekitaran zona sini. Nah, ini untuk Bitcoin ya. Untuk Ethereum ya, karena di sini kita ngebahasnya tiga aja mungkin. Nah, ini juga sudah saya katakan ya di sini ya. Pada saat news CPI ya, kita lihat dulu ini CPI. Untuk Ethereum saya belum kejemput ya. Di sini untuk area zona open posisi 2912 dan SL-nya itu di sekitaran zona sini tipis saja 2876 dan TP itu di sekitaran zona sini, tapi ini belum kejemput. Yang kejemput itu Bitcoin dan Solana ya untuk open posisi long ya. Untuk candle harian kita bisa lihat di area zona sini ya. Ini saya hapus ya. Untuk chart daripada Ethereum ya, ini kan level terendah di sini, lalu dia nge-up sekitaran zona sini. Nah, ini tinggal kita lihat nih ya, apakah dia nge-up lebih tinggi lagi di sekitaran zona sini ya. Itu bisa. Tapi kalau untuk step by stepnya tinggal kita lihat candle harian sampai besok ya, atau pengaruhnya bisa besok atau besoknya lagi. Itu ada di 3100 ya. Kita tarik di time frame 4 jam ya. Ini masuk di area zona retest di sekitaran zona sini nih ya. 3000, 3034. Tinggal kita lihat apakah dia reject atau dia lanjut naik ya. Kalau dia lanjut naik itu ada di sekitaran zona sini ya. Kalau dia lanjut reject ya, potensi terdalamnya untuk Solana itu ada di sekitaran zona sini ya. Ini untuk candle harian ya. Oh, ini Ethereum ya, saya lupa ya. Ini untuk Ethereum nih. Jadi untuk step by stepnya di area zona sini tinggal dilihat apakah dari sini dia nge-up, tapi nggak langsung nge-up ya. Butuh dulu dia koreksi sekitaran zona sini, dia baru potensinya nge-up seperti ini. Ini chart dalam bentuk chartnya ya, selama dia bertahan di area zona ini ya. Nah, 2950 nih
Ya kalau dijebol daripada 2950 maka ada potensi kurang lebih chartnya akan seperti ini. Ya 2830. Ya, seperti itu ya. Untuk Ethereum. Ya, untuk Solana. Ya, ini Solana juga kejemput ya, cuman hanya Ethereum yang nggak kejemput ya. Di time frame 30 menit. Ini untuk zona TP dan SL-nya. Ya. Nah, ini dapat nih di area zona sini ya, di 2481. Jadi ini kejemput untuk zona entry-nya, dan SL-nya tipis sekitaran zona sini. Jadi ketika menyentuh di area zona sini ya, ini disebut dengan zero floating ya. Ya dapat aja berhubung dapat momentumnya. Ya jadi dari sini dia nge-up, dan targetnya untuk candle harian itu ada di sekitaran 2129 ya, sekitaran zona sini. Nah, lalu kalau kita tarik untuk candle satu hari akan potensi terjadi di sekitaran zona sini ya. Nah, ini 29. Untuk areanya, area supportnya ya. Nah, ini juga sama, ini masuk zona retest ya, tinggal kita lihat apakah dia kembali reject atau naik ya. Dan kalau untuk area supportnya ini masih di sekitaran zona sini. Nah, ini pas di area support, tinggal kita lihat apakah dia mampu reject atau dia kembali. Nah, ini mungkin akan berpengaruh sampai besok pagi ya. Tinggal kita lihat kalau dia tembus di 129 kemana, ada di sekitaran 130. Nah, inilah zona retestnya kembali. Jadi gambarnya kurang lebih, karena ini candle harian ya, bisa jadi dia volatilitasnya seperti ini. Nah, karena ini kan candle harian ya, berpengaruhnya candle-candle kecil dan terakhir di area zona sini ya, seperti itu ya untuk candle harian. Terus apa pengaruh ya, apa yang menyebabkan harga market ini naik? Karena data CPI ya, CPI itu menunjukkan di luar daripada ekspektasi, yang sebelumnya itu di 33 ya, lalu prediksinya itu 3,1, naik ternyata jadi 2,7 ya. Itu menggambarkan indikator inflasi lah ya, mengukur inflasi ya, dimana ketika itu turun maka akan memberikan dampak positif untuk the Fed ya, seperti itu ya. Nah, kalau memberikan dampak positif untuk the Fed maka itu ada potensi gambarannya ke depan mungkin the Fed akan mengarah kebijakan moneter dan lebih ke dovish ya, itu. Dan apakah pengaruh pada saat BOJ ya, saya sudah katakan dengan komunitas di dalam ya, dengan komunitas FC, bahwa saya rasa tidak terlalu besar untuk pengaruhnya di BOJ. Kenapa? Saya lebih khawatir berita Cina dibandingkan Jepang ya, karena Jepang itu mungkin akan berpengaruhnya ke pasar-pasar Asia ya, seperti itu ya. Jadi bukan ke kripto, dan Metaplanet itu justru menambah lagi untuk akumulasi di sekitaran 5.200 ya, 5.200 Bitcoin terbaru. Jadi kurang lebih jumlah Bitcoin dari Metaplanet itu kurang lebih 30.000 ya. Di Jepang itu banyak holder XRP sih ya, dan Bitcoin ya. Saya rasa mungkin volatilitasnya sangat tinggi, sangat kecil, lebih besar saya rasa untuk CPI malam ini ya. Jadi tinggal kita lihat untuk step by stepnya di candle mingguan ya, di sini nih ya. Jadi apakah ini akan ditutup dalam keadaan candle hijau atau merah? Nah, ini jadi tinggal lihat yang ini ya, Solana, Ethereum, dan BNB. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih ya.